semua pengkhianatan datang dari musuh. Kadang luka yang paling dalam justru ditorehkan oleh orang terdekat dengan kita. Sahabat saya, orang yang paling dekat dan paling saya percaya. Ini udah sesuai transaksi kok, Nis. Gak ada yang gue kurangin. Aku jualan kayak gini tuh udah lama. Aku tahu hitungannya. Aku minta uang investasi aku balikin ke aku. Ini kan tali pocong untuk orang meninggal. Itu bukan punya aku. Dasar pembohong. Kamu kan yang naruh tali pocong di warung aku. Pernikahan kita batal. Aku memang gak ada bukti. Tapi siapa lagi yang iri selain kamu? Kamu kenapa tega batalin pernikahan kita? Apa salah aku, Han? Lepas! Halo Mbak Nisa. Mbak Nadia. Apa kabar Mbak? Baik. Mbak maaf Mbak, mungkin Mbak bersedia untuk bisa melepas maskernya Mbak? Sebelah wajah saya ada bekas luka, Mbak. Luka seperti apa Mbak? Silakan Mbak, duduk Mbak. Mbak Anissa, siapa yang melakukannya? Sahabat saya sendiri, Mbak. Orang yang paling saya percaya dan yang paling dekat dengan saya. Maaf Mbak, seperti apa ceritanya sampai bisa begitu? Semua karena iri dengki. Ini Mbak pesanannya. Mbak, ayam geprek 1 ya. Tantri, Kamu sehat-sehat ya? alhamdulillah. Kamu gimana? Aku sehat kok. Ya ampun, kamu nambah cantik banget ya. Ya Iya. Gimana kamu? Kok gak kasih kabar sih kalau ke Jakarta? Iya, Nis, maaf ya. Sekarang aku udah gak kerja di Surabaya lagi. Kontrak aku gak diperpanjang, jadi aku balik ke Jakarta lagi. Oh ya, gimana kabar Mas Farhan? Alhamdulillah, Mas Farhan baik-baik aja. Sebentar lagi aku mau nikah sama Mas Farhan. Ya ampun, aku gak nyangka loh kalau kalian sawet ini. Ya kan ini semua berkat kamu. Coba kalau misal pas SMA kamu mbak comblangin, pasti aku gak bakal jadian sama Mas Farhan. Ya ampun, Nis. Wah, ayam geprek kamu laris banget ya, Nis. Aku sebagai sahabat kamu bangga loh, Nis. Alhamdulillah, sekarang udah banyak pelanggannya. Waktu baru buka sih nggak serame ini. Keren banget kamu. Thank you. Iya, Nis. Kan sekarang aku udah gak kerja ya. Boleh nggak aku investasi di warung kamu? Nanti aku bakal bantuin kamu deh. Nanti kamu yang masak, aku yang ngurus keuangan ya. Boleh juga tuh. Kamu juga dulu ngurus keuangan kantor kan? Wah, itu emang bidang aku, Nis. Oke, setuju. Ya ampun, makasih banyak ya, Nis. Sama-sama. Itu Mas Farhan. Ini pasti kaget banget liat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan. Selamat ya, Han. Sebentar lagi kamu menikah. Makasih ya, Tan. Oh iya, Tan. Aku sama Mas Farhan hari ini mau fitting baju pengantin. Kamu ikut ya? Emang udah deket banget ya pernikahan kalian? Iya. Alhamdulillah persiapannya hampir 100%. Mau jalan sekarang, Mas? Boleh? Yaudah, aku siap-siap dulu ya. Nis, kayak aku nggak bisa nemenin kamu deh. Soalnya kan aku ada acara. Ya, padahal kan aku butuh pendapat kamu soal baju pengantin. Sorry banget ya, Nis. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu sukses ya fittingnya ya. Makasih ya, Tan. Iya. Aku pamit ya, Nis. Hati-hati ya. Farhan, aku pamit ya. Iya, hati-hati.
lo calon suami aku. Gimana? Menurut kamu aku cocok nggak pakai baju ini? Kamu kelihatan cantik banget. Kamu belum di make up aja, udah secantik ini loh sayang. Apalagi kalau udah di make up, pasti perfect banget. Kamu bohong ya? Pasti kau bilang kayak gitu biar aku seneng kan? Sayang, ngapain sih aku bohong? Aku tuh jujur loh sama kamu. Malahan ya, aku udah gak sabar pengen cepet-cepet nikah. Dan biar bisa jadi suami kamu. Sabar dulu ya. Kita kan ijab kabulnya tinggal beberapa hari lagi. Iya. Oh ya mas, Tantri kan bilang ke aku kalau misalnya dia belum dapat kerja. Terus dia mau invest ke warung ayam geprek aku. Terus, kamu mau? Sayang, kamu kalau butuh modal, kamu kan bisa bilang sama aku. Aku bisa bantu kamu, sayang. Ya kan aku cuma mau bantu sahabat aku. Tapi sayang, urusan uang itu nggak mengenal sahabat. Banyak loh orang yang hubungannya rusak itu gara-gara uang. Tapi aku udah kenal Tantri itu lama banget mas. Dan aku percaya kok sama dia. Dan aku yakin kita pasti baik-baik aja. Ya udah, kalau memang kamu yakin, nggak apa-apa, kamu jalanin aja. Makasih ya sayang. Iya sayang. Oh ya, nanti kita ke rumah dulu ya. Soalnya mama pengen ketemu kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tantri? Iya ibu. Ibu apa kabar? Aku kangen banget ngobrol sama ibu. Kabar ibu baik. Kamu udah lama ya nggak kesini? Kapan datang dari Surabayanya? Tadi pagi ibu. Ini ibu, aku bawain oleh-oleh untuk ibu. Terima kasih ya. Farhan sebentar lagi pulang. Nah, itu mereka datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ibu dikasih oleh-oleh sama Tantri. Dia masih inget loh kue kesukaan ibu. Kalian udah selesai fitting baju pengantinnya? Alhamdulillah Bu, semuanya udah beres. Tinggal menunggu jab kabulnya aja Bu. Oh ya bu, sekarang Tantri tuh kerja di warung aku bu. Syukurlah. Ibu doakan kalian semua sukses ya. Amin. Mari, mari masuk. Gak salah gue gabung di sini. Pemasukannya ternyata gede juga. Kalau gue ambil selembar 2 lembar, pasti Nisa nggak tahu. Bu Tantri mana? Di kasir bu. Makasih ya. Iya. Tantri, Iya Nis. Kenapa Nis? gimana? Ada kendala nggak? Oh, beres semuanya Nis. Makasih ya, semenjak kamu gabung di sini aku kebantu banget. Apalagi penjualannya makin meningkat, terutama yang online. Iya iyalah Nis. Kan marketing sama keuangan ahlinya gue. Coba lihat dong hari ini pemasukannya berapa? Saya terus terang heran, Mbak. Kok uang pemasukan setiap harinya makin berkurang? Padahal penjualan makin naik. Iya, Mbak. Saya kan bagian penjualan. Jadi saya paham betul berapa ayam geprek yang terjual setiap harinya. Mbak Nisa nggak coba konfirmasi dengan dia? Awalnya saya konfirmasi ke dia. Loh, kok segitu? Emang segitu kok Nis. Perasaan tadi yang beli banyak. Tadi aku sampai repot nyiapin pesanannya. Jadi lo gak percaya sama gue Nis? Tapi dia langsung bete gitu. Saya kan jadi nggak enak. Bukan gitu, Tantri. Aku cuma nanya aja kok. Habis lu kayak curiga sama gue Nis. Maaf ya. Assalamualaikum. Ada apa, Mas?
hari sikap dia makin mencurigakan gitu, Mbak. Jadi saya beraniin diri buat nanya lagi ke dia. Saya cross check pembukuan, ternyata hasilnya beda. Beda gimana maksudnya, Mbak? Tantri, maaf ya, aku bukan menuduh. Tapi kenapa hasilnya beda? Harusnya hasil penjualan sama pemasukan tuh sama. Ini udah sesuai transaksi kok, Nis. Nggak ada yang gue kurangin. Gak mungkin, Tantri. Aku tuh jualan kayak gini tuh udah lama. Aku tahu hitungannya. Tapi kenapa pemasukannya kurang banyak? Nis, maafin gue ya, Nis. Gue hilap, Nis. Gue ngambil uang itu untuk berobat ibu gue, Nis. Gue gak ada maksud jahat kok, Nis, kalau ibu gue sakit, Nis. Ya ampun, Tantri. Kenapa kamu gak bilang sih ke aku? Kan kalau misalnya kamu butuh buat biaya berobat ibu kamu, pasti aku bantu. Ibu kamu kan ibu aku juga. Gue gak mau repotin lo, Nis. Kalau lo selalu nolongin gue, Nis. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali bilang ya kalau ada apa-apa. Kan kita sahabat bukan sehari 2 hari. Nih, aku tambahin biaya berobat ibu kamu ya. Oh, gak usah, Nis. Udah, nggak apa-apa, terima aja. Udah, nggak apa-apa. Terima ya. Makasih banyak ya, Nis. Lo udah bantu gue, Nis. Sama-sama. Makasih ya, Nis. Aku ke depan dulu ya. Makasih ya, Nis. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nisa, tante pikir siapa? Tante, katanya tante sakit. Sakit? Enggak kok, tante malah sehat. Kamu kenapa, Nis? Enggak apa-apa, Tante. Ini Nisa bawain kue kesukaan Tante. Wah, makasih ya, Nis. Sama-sama, Tante. Tantrinya ada nggak, Tante? Tantri dari pagi kan udah di warung kamu. Sampai sekarang belum pulang tuh. Oh, iya ya. Tadi sih Nisa balik duluan. Mungkin dia masih di jalan kali ya. Kalau gitu Nisa pamit dulu ya, Tante ya. Tantri, kamu tega ya berbohong sama aku? Ibu kamu aja kamu jadiin alasan. Nis, aku bisa jelasin semuanya, Nis. Cukup! Mulai hari ini, aku akan mutusin kerja sama kita, Tantri. Bahkan dia menganggap saya musuh terbesar dalam hidupnya. Jadi benar juga ya Mbak, apa yang Mas Farhan katakan. Gak baik ya, bisnis sama sahabat. Iya, Mbak. Saya nyesel waktu itu nggak dengerin omongan Mas Farhan, Mbak. Nisa! Nisa! Keluar kamu, Nisa! Gak usah teriak-teriak. Maksud kamu apa, Nisa? Iya, kita udah gak ada kerjasama lagi. Karena kamu udah ngehancurin semuanya, oke? Aku minta uang investasi aku balikin ke aku. Ini uangnya. Tapi inget ya, kamu juga harus kembaliin semua uang yang kamu ambil. Uang yang aku ambil, uang itu pantas untuk aku. Kok kasar sih? Aku udah berusaha baik ya sama kamu. Jangan kurang ajar.
inget ya Nisa, tamparan ini gak akan aku lupain. Aku bakal bikin hidup kamu hancur sehancur-hancurnya. Sejak saat itu, persahabatan kita berubah jadi musuh. Lalu Mbak Nisa, selanjutnya apa yang Tantri lakukan kepada Mbak? Dia benar-benar hancurin saya, Mbak. Sampai ke titik yang paling dalam. Promo ayam gepreknya, promo. Dijamin enak, beli 1 gratis 1 loh. Ayo beli sini, ayam gepreknya lagi promo. Beneran kamu beli 1 Iya, gratis beli 1 gratis 1 ya. Ayo. Yaudah ya, pesen dari 1. Oke, masuk dulu ya. Ayo, promo. Jangan beli ayam gepreknya Nisa, karena nggak enak dan mahal. Mending beli ayam geprek di sini. Udah enak, murah lagi. Promo beli 1 gratis 1. Kenapa belum buka? Maaf Bu, saya pamit mengundurkan diri. Kenapa kok tiba-tiba? Soalnya saya ditawarin kerja di warungnya Bu Tantri. Gajinya lebih gede, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku hargain keputusan kamu. Kalau misalnya kayak gitu, makasih ya udah bantu aku selama ini. Ya, sama-sama, Bu. Ayo beli ayamnya. Iya, boleh masuk ya. Silakan duduk. Bu Tantri, Iya, kenapa? aku terima tawaran kerja Ibu jadi karyawan di sini. Oh ya boleh. Sekarang kamu bantuin aku ya. Oke. Pak, saya dibungkus ya 3. Oh iya boleh. Saya duluan, Mbak. Bentar ya, tunggu ya. Oke, Mbak. Wah, ternyata laris karena pesugihan ya. Maksud kamu apa? Itu apa? Ini apa? Astagfirullahaladzim, ini kan tali pocong untuk orang meninggal. Pasti ini untuk pesugihan. Gak mungkin, aku gak pernah main kayak gitu, Tan. Itu bukan punya aku. Udah, kamu bohong. Aku gak bohong. Bisa banget gue belanja di sini. Dasar penjual nggak jujur. Nggak mau lagi saya balik ke sini. Hancurin aja warungnya. Hancurin aja. Bubar kalian, bubar. Ini ada apa ini ribut-ribut begini? Calon istri kamu tuh jahat, Han. Dia melakukan pesugihan dengan tali pocong. Ini buktinya. Aku gak melakukan itu, Mas. Kamu percaya sama aku. Ada orang yang sengaja naruh di sini, Mas. Iya, Miss. Aku percaya sama kamu, Miss. Aku yakin kamu nggak bakal melakukan itu. Saya yakin banget, Mbak. Ini pasti kerjaan perempuan itu. Terus Mbak setelah kejadian itu bagaimana dengan warung Mbak? Tetap buka kan? Omsetnya turun drastis, Mbak. Penyebabnya ya orang-orang itu pada takut ke warung saya. Pelanggan yang biasanya langganan juga nggak mau mampir lagi. Gak masalah ya kamu ambil pegawai aku. Aku juga gak marah kamu buka warung depan warung aku. Tapi yang kamu lakuin ini udah keterlaluan, tau gak? Kamu kan yang taruh tali pocong di warung aku. Gue yang nemuin, kenapa gue yang tuduh? Emang mau ada buktinya kalau gue yang ngelakuin? Kalau nggak ada, itu namanya fitnah. Lo bisa gue laporin ke polisi. Aku memang gak ada bukti. Tapi siapa lagi yang iri selain kamu? Nggak ngajar lo ya. Pergi sama lo, pergi. Bisa sakit tau gak? Bisa. Jangan pernah usik aku lagi.
Nisa, udah, Sifar. Yang bikin saya sedih ya fitnah itu sampai juga ke telinga calon ibu mertua saya. Terus Mbak, bagaimana tanggapan calon ibu mertua Mbak? Saya nggak sudi tangan saya disentuh oleh orang yang suka persugihan. Bu, saya nggak seperti itu, Bu. Saya nggak suka melakukan pesugihan. Lagian ibu tahu dari mana soal fitnah ini, Bu? Tantri udah cerita semua sama ibu. Ibu nggak mau punya calon mantu yang suka melakukan kemusyrikan. Bu, ibu jangan ngomong gitu, Bu. Lagian kan sebentar lagi aku sama Nisa akan nikah. Pernikahan kalian batal. Pergi kamu dari rumah saya. Bu, ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Lagian kenapa ibu batalin pernikahan kita, Bu? Kenapa kamu masih di sini? Pergi cepat dari rumah saya. Bu dengerin aku dulu, Bu. Silakan diminum, Tante. Terima kasih ya Bu, ngerepotkan. Bu, maaf ya Bu. Ternyata calon mantu ibu itu naruh tali pocong di warungnya. Tandanya itu pesugihan kan Bu? Astagfirullahaladzim. Ternyata calon mantu saya suka klinik dan pakai persugihan di warungnya. Saya juga nggak nyangka Bu. Ternyata Anissa terlihat baik dan soleha lagi. Kasian ya Bu Farhan, dapat calon istri yang seperti itu. Enggak. Saya nggak akan biarkan anak saya nikah dengan wanita seperti itu. Kamu mau pergi kemana, Nisa? Ibu kamu udah ngusir aku, Han. Pernikahan kita juga udah batal. Aku nggak mau nikah kalau misal ibu kamu nggak setuju. Aku janji, aku bakal ngeyakinin ibu. Kamu percaya sama aku, ya? Oh ya, besok kamu jangan kerja lagi ya. Kamu fokus aja ke persiapan pernikahan kita. Tapi rencananya besok aku mau jualan terakhir. Setelah itu aku baru fokus ke pernikahan kita. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu cuman besok aja ya. Terus terang, saya dilema Mbak. Saya dan Mas Farhan itu saling sayang. Tapi ibunya nggak merestuin. Semuanya gara-gara kejadian fitnah di warung saya. Tapi akhirnya Mbak dan Mas Farhan tetap memutuskan untuk menikah. Iya Mbak, soalnya semua persiapan nikah kita tuh udah 100%. Kalau sampai dibatalin, kita semua malu. Jadi akhirnya pernikahan tetap terlaksana ya Mbak? Ternyata kejahatan Tantri nggak berhenti sampai di situ Mbak. Kejahatan apa lagi Mbak? Nih, ada kue kesukaan kamu dari Tantri. Makasih ya, Tante. Han, gue ikut prihatin ya. Tadi ibu cerita, katanya lo gagal menikah. Enggak, gue tetap nikah kok, Tante. Farhan, kamu jangan ngeyel ya. Sampai kapanpun, ibu nggak akan setuju kamu menikah sama perempuan itu. Bu, Ibu. Maaf Han, bukannya gue mau ikut campur ya. Tapi ada baiknya lo harus ikutin apa kata ibu lo. Karena kan orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Lagian juga lo nggak tahu kan kalau Anissa itu punya pelanggan spesial di warungnya.
Pelanggan spesial maksud lo? Iya, cowok yang suka sama Anissa. Ah, itu mah cuma dugaan lo aja, Tan. Udah, gue kantor dulu ya. Lo lihat aja nanti, Han. Mas Farhan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas lagi di mana? Ini aku baru mau nyampe kantor. Ibu kamu gimana, Mas? Udah setuju atau masih nggak nerima aku sebagai mantunya? Belum. Tapi aku masih mau berusaha buat ngebujuk ibu. Supaya ibu mau merestui pernikahan kita. Kamu lagi di warung kan? Iya. Tapi paling sampai siang aja. Oh ya, Nis. Aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Soal apa? Apa ada pelanggan spesial yang sering datang ke warung kamu, Nis? Pelanggan spesial. Bagi aku, Mas, semua pelanggan itu spesial. Kan kamu yang bilang juga, kita harus melayani pelanggan dengan baik. Iya juga sih ya. Ya udah, Nis. Kalau gitu, aku masuk ke dalam kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Farhan tiba-tiba nanya begitu ya? Alhamdulillah, dari tadi sepi, sekarang ada pesanan. Assalamualaikum. Mbak Nisa, bagaimana pesanan saya? Oh udah Mas, bentar ya. Ini ya pesanannya ya. Jangan kurang ajar kamu ya. Pergi dari sini. Ibu kok belum siap-siap? Ibu nggak akan datang ke pernikahan kamu. Loh, Bu. Aku mohon Ibu datang ke pernikahan aku sama Nisa ya. Tetap Ibu nggak mau datang ke pernikahan kamu. Bu, itu semua hanya fitnah untuk Nisa, Bu. Nisa nggak pernah melakukan hal yang kayak gitu, Bu. Dia nggak pernah melakukan pesugihan. Ini hanya fitnah dari orang yang iri sama Nisa. Yang pengen warung ayam gepreknya hancur, Bu. Ini momen aku sekali seumur hidup, Bu. Jadi aku mohon Ibu hadir ya dan restui pernikahan aku sama Nisa. Kalaupun ayah masih hidup, aku yakin ayah pasti nggak akan setuju dengan sikap ibu yang kayak gini. Ya udah, Ibu akan datang ke pernikahan kamu. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Apa Ibu bilang? Perempuan ini nggak benar. Batalkan pernikahan kamu, Han. Kok Mas Farhan belum datang juga?
Nisa, Farhan belum datang. Penghulunya udah nungguin loh. Sabar ya, aku telepon Farhan sekarang. Mau mastiin dia di mana. Oh ya udah deh, aku kesana dulu ya. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam. Penghulunya udah datang. Kamu udah di mana? Farhan? Han, kamu denger aku kan, Han? Pernikahan kita batal. Farhan? Han? Kau bohong kan, Han? Han? Han, jawab aku, Han. Nisa, kamu kemana? Nisa! Nisa! Gampang banget loh calon suami aku. Gimana? Menurut kamu aku cocok gak pakai begini? Kamu kelihatan cantik banget. Kamu belum di make up aja, udah secantik ini loh sayang. Apalagi kalau udah di make up, pasti perfect banget. Kamu bohong ya? Pasti kau bilang kayak gitu biar aku seneng kan? Sayang, ngapain sih aku bohong? Aku tuh jujur loh sama kamu. Malahan ya, aku udah gak sabar pengen cepet-cepet nikah. Dan biar bisa jadi suami kamu. Saya ikut prihatin, Mbak. Mbak akhirnya tahu siapa yang menyebarkan fitnah itu. Tantri, Mbak. Sampai segininya dia mau ngancurin aku. Mbak nggak coba kasih tahu ke Mas Farhan kalau ini semua cuma fitnah. Nggak ada bukti, Mbak. Dan Farhan percaya sama foto itu. Jadi, Mbak, pernikahan Mbak akhirnya nggak terlaksana. Tapi saya tetap coba datangi rumah Farhan. Ternyata perempuan itu ada di sana. Farhan, gue minta maaf ya sama lo. Gue ngerasa bersalah banget sama lo, Farhan. Kalau dulu gue gak comblain lo sama Nisa, mungkin lo gak akan kayak gini. Lo gak perlu ngerasa bersalah. Cuma gue yang bodoh. Tapi lo jangan khawatir ya, Han. Gue bersedia kok nemenin lo di saat hati lo lagi hancur kayak gini. Farhan! Kamu kenapa tega batalin pernikahan kita? Apa salah aku, Han? Lepas! Farhan, tolong jelasin dulu. Han, kenapa kamu batalin tiba-tiba? Farhan! Lo ngapain sih nguber Farhan? Dia itu gak mau lagi nikah sama lo ya. Karena lo tuh selingkuh, tau gak? Jangan-jangan kamu yang nyebar fitnah ya? Kamu mau nuduh gue ya? Dia anak kamu kan?
Tantri. Pergi! Pergi kamu! Pergi! Aku pergi. Saya nggak mau dengar penjelasan kamu lagi. Pergi! Pergi sana! Aduh, sakit banget, Bu. Oh. Kamu nggak apa-apa? Oh, sakit banget, Bu. Wah, ternyata laris karena pesugihan ya. Pesugihan? Maksud kamu apa? Ini apa? Astagfirullahaladzim. Ini kan tali pocong untuk orang meninggal. Ini ya pesanannya ya. Kenapa, Han? Farhan? Pernikahan kita batal. Farhan? Han? Kamu kenapa tega batalin pernikahan kita? Apa salah aku, Han? Lepas. Saya benar-benar terpuruk, Mbak. Malu banget sama semua orang karena gagal nikah. Iya, Mbak. Saya turut merasakan apa yang Mbak rasakan. Lalu setelah itu, apa yang terjadi, Mbak? Berhari-hari saya nggak keluar rumah. Mental saya hancur, Mbak. Bukan cuma saya. Orang tua saya juga malu karena anaknya gagal nikah. Saya prihatin, Mbak. Lalu sampai kapan Mbak dan keluarga Mbak merasakan mental down seperti itu? Lama, Mbak. Sampai akhirnya saya sadar bahwa jodoh, hidup, dan mati itu urusan Allah. Iya, Mbak. Benar, Mbak. Kita hanya bisa menjalankan takdirnya. Akhirnya saya berusaha melupakan rasa malu itu, Mbak. Saya coba mulai lagi dari awal. Dan juga saya ketemu sama Farhan lagi. Tapi ternyata... Ternyata apa, Mbak? Semoga kedatanganku ini bisa membuat Farhan menyadari bahwa aku sama sekali tidak pernah mengkhianatinya. Nih, gue bikin teh hangat manis buat lo. Diminum ya, biar lo makin tenang. Makasih ya, Tan. Teh buatan lo enak. Udah, jangan terus-terusan murung mikirin orang yang udah ngeberantakin hidup lo. Gue tahu kok apa yang lo rasain. Tapi sebagai orang terdekat lo, gue bakal bantuin lo untuk nyembuhin sakit hati lo ya. Ibu lihat sepertinya kalian jodoh. Ayo, bisa aja. Apaan sih, Bu? Ibu serius loh, Han. Kalau kalian sampai menikah, Ibu pasti restuin.
Ibu masuk dulu ya. Kalian terusin ngobrolnya. Ibu bikin gue deg-degan. Kenapa lu deg-degan? Gimana ya? Soalnya kan Emangnya lu mau nikah sama gue? ya mau dong. Akhirnya Farhan jadian sama Tantri, Mbak. Bukan cuma jadian, tapi mereka juga udah merencanakan untuk menikah. Akhirnya mereka mau menikah. Saya mencoba untuk mengikhlaskan pernikahan mereka. Meski hati ini berat banget, Mbak. Iya, Mbak. Pasti berat, Mbak. Apalagi pengganti Mbak adalah sahabat Mbak sendiri. Kesabaran saya menerima kenyataan pahit akhirnya dibalas sama Allah. Kebenaran itu akhirnya terbongkar dengan sendirinya, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Emangnya warung Bu Tantri nggak buka? Buka, Bu. Cuman saya mau balik kerja lagi sama Ibu. Emangnya kenapa? Soal gaji, Bu. Gak pernah ditepatin. Gaji saya selalu dipotong. Dan yang paling bikin saya nggak nyaman, Bu Tantri tuh selalu pakai ayam tiren. Ayam tiren? Iya, Bu. Padahal udah dikasih modal gede, tapi masih selalu curang. Modal gede dari siapa? Kok kamu diem? Ngomong aja. Itu modal gede dari siapa? Dari Pak Farhan, Bu. Kasih gue 5 juta sekarang. Kan gue udah ngasih lu 1 juta kemarin. Kurang. Gue cuma ada 2 juta cash. 5 juta. Transfer sekarang atau gue sebarin semua kejahatan lo. Oh, jadi itu orang suruhan kamu? Mana duit lo? Itu ambil. Kurang ajar kamu ya? Lu kan yang pelukan sama Nisa. Siapanya Nisa lu? Berat banget kamu, Tantri. Begitu gak puas ya kamu hancurin hidup aku? Kenapa kamu lakuin itu? Kenapa? Karena selama ini gue iri nih sama lo. Gue selalu kalah sama lo, Nis. Bahkan cowok yang gue suka aja mencintai lo, Nis. Gue benci sama lo, Nis. Oh, jadi lu orang suruhnya Tantri buat menfitnah Nisa? Iya? Ya. Lancar. Tega banget kamu ya? Udah. Tantri! Gue bener-bener gak nyangka ya lu sejahat ini. Mulai saat ini, rencana pernikahan kita batal. Jangan batalin pernikahan kita ya, Han. Enggak. Gue gak suruh dia menikah dengan perempuan tukang fitnah kayak lo. Enggak, gue gak mau dengerin lo. Ayo, Nisa. Farhan! Farhan! Lihat aja, Nis. Gak akan gue lihat lo bahagia sama Farhan. Jadi semua ini hanya karena iri dan dengki. Pantes dia bisa sejahat itu. Iya, Mbak. Dia nekat melakukan segala cara supaya bisa dapetin Farhan. Lalu bagaimana
reaksi ibunya Mas Farhan ketika mengetahui kebenaran ini, Mbak? Ibunya Farhan minta maaf juga ke saya, Mbak. Jadi Mbak, akhirnya Mbak bisa menikah dengan Mas Farhan? Iya, Mbak. Tapi saya harus terima akibatnya. Terima akibatnya? Apa maksudnya, Mbak? Maafin Ibu ya, Nisa. Ibu nggak tahu kalau semua ini adalah fitnahan dari Tantri. Iya Ibu, aku juga nggak tahu kenapa Tantri setega itu sama aku. Bu, kita ke rumah Nisa sekarang ya, Bu. Kita harus minta maaf sama keluarga Nisa, Bu. Kita tuh udah buat salah. Kita membatalkan pernikahan secara sepihak, Bu. Dan bikin malu keluarganya Nisa. Kamu sama Ibu nggak salah, Mas. Gak usah minta maaf juga nggak apa-apa kok. Enggak, Nisa. Aku sama Ibu tuh udah salah. Aku juga salah kok, Mas. Aku terlalu percaya sama sahabat aku sendiri. Aku minta maaf ya, Mas. Waktu itu kamu pernah larang aku buat kerja sama Tantri. Tapi aku malah nggak dengerin kamu. Dan akhirnya kejadian juga. Ya udah Nisa, itu udah nggak usah diungkit lagi ya. Bu, sekarang kita ke rumah Nisa yuk, Bu. Ayo Nisa. Ya kan? Ayo. Nisa. Siapa kamu? Tolong. Tolong. Woi, woi berhenti! Hai, siapa kamu? Hei, 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 tunggu! Hei, jangan pergi kamu! Tantri! Laluan kamu, Tantri. Kejam kamu sama sahabat kamu sendiri. Setelah tertangkap oleh Farhan, dia gimana, Mbak? Tantri akhirnya masuk penjara, Mbak. Farhan dan ibunya yang melaporkannya ke polisi. Dan Mbak, gimana keadaan Mbak setelah penyiraman itu? Saya dirawat cukup lama, Mbak. Masa-masa kritisnya berat banget. Tapi alhamdulillah, saya bisa melewatinya. Sampai akhirnya dokter mengizinkan saya pulang dengan kondisi seperti ini. Dan Mas Farhan tetap jadi menikahi Mbak? Iya, Mbak. Jujur, awalnya saya hancur. Mental saya drop banget pas lihat kondisi wajah saya di cermin. Saya takut. Saya nggak akan pernah diterima lagi. Tapi Farhan, dia tetap ada di samping saya, Mbak. Dia nggak pergi. Dia tetap mau menikahi saya dan nerima saya apa adanya. Hebat sekali suami Mbak. Semoga pernikahan kalian langgeng ya. Amin, Mbak. Amin. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi sungguh menggetarkan hati. Di mana pengkhianatan yang datang dari orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat kita bersandar justru menyakiti tanpa belas kasihan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita memiliki niat yang baik. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih teman.
Jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang yang berpura-pura peduli pada kita. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menempatkan kepercayaan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.